Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan kali ini Anda kembali mendengarkan Inspirasi Ramadan yang akan hadir menemani Anda di bulan Ramadan 2023 ini. Kali ini di layar Zoom kami sudah ada seorang perawat bedah, Sudarman Usman. Mari kita sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Enggar. Iya, Enggar Mas. Iya baik. Oke, perawat bedah ya Mas ya? Iya baik Mbak. Oke, boleh dijelaskan perawat bedah itu pekerjaannya seperti apa sih? Baik, baik terima kasih sebelumnya Mbak Enggar ya, maaf ya. Ya. Iya baik. Terima kasih juga kepada RRI, terus kepada Voice of Indonesia yang telah memberikan kesempatan buat saya juga hadir di Zoom ini untuk mungkin bisa menjelaskan terkait apa sih sebenarnya profesi saya itu sendiri ya. Baik, sebelumnya profesi saya itu sebagai seorang perawat bedah, di mana memiliki tugas lebih khusus ke bagian instrumen. Enggak. Jadi saya mau menjelaskan terlebih dahulu ada 3 tahap sih sebenarnya kalau untuk perawat instrumen itu sendiri dan yang memiliki tugasnya. Yang pertama yaitu memiliki tugas pada saat pre-operasi. Pre-operasi biasanya kita memiliki tugas yaitu melakukan kunjungan ke pasien sehari sebelum tindakan itu dilakukan. Terus yang kedua kita harus mempersiapkan kamar operasi itu sendiri dalam keadaan siap pakai. Siap pakai dalam artian kebersihan ruangan operasi, terus meja instrumen, meja operasi, terus mesin anestesi, dan lain-lain itu semuanya udah harus disiapkan. Terus kita masuk kepada tahap intraoperasi. Tahap intraoperasi itu kita harus memperingatkan tim bedah ketika misalkan terjadi penyimpangan, seperti halnya prosedural aseptik, itu wajib kita ingatkan. Terus membantu dalam mengenakan jas steril, itu udah harus kita lakukan, dan sarung tangan steril itu sendiri. Sampai tahap prosedur draping itu sendiri, memberikan instrumen ke ahli bedah itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai perawat bedah. Terus yang ketiga adalah terpasang kateterisasi, kita harus memastikan fiksasi itu sendiri. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perawat bedah. Terus yang kedua yang paling penting adalah memeriksa dan memperhitungkan adanya kerusakan akibat elektroda itu sendiri. Itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah kelengkapan instrumen sebelum dikeluarkan dari kamar operasi. Sehingga apa yang kita keluarkan dan apa yang nanti kita kembalikan itu harus sama. Takutnya terjadi hal yang dimana tertinggal di tubuh pasien itu merupakan suatu hal yang memang harus kita hindari. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Oke, jadi itu salah satu tantangan terberat juga ya berarti ya? Iya betul Mbak. Tapi kalau dibandingin sama pekerjaan lainnya nih, atau mungkin sama perawat lainnya nih Mas, yang mungkin beda tanggung jawabnya sama Mas Usman sendiri, itu apa ya bedanya dari tantangan dari pekerjaan ini? Baik, saya kebetulan punya pengalaman di bidang di bagian keperawatan juga ya, ruang rawat inap biasa. Saya kebetulan 7 bulan di ruang rawat inap. Terus setelah itu pindah ke ruang ICU. Setelah itu baru masuk ke ruang operasi. Di situ saya bisa melihat bahwa kalau ditanya terkait dibandingkan pekerjaan, mungkin masing-masing mempunyai tantangan yang berbeda-beda ya Pak. Kalau saya pribadi sendiri, contoh misalkan menuntut secara fisik ya, pekerjaan yang sangat menuntut yang melibatkan seperti halnya contoh mengangkat baki instrumen yang misalkan instrumen yang berat, terus mendorong tempat tidur pasien, memindahkan peralatan besar, berdiri waktu yang lama, ini merupakan suatu pekerjaan kita setiap hari. Jadi mungkin hal-hal itu seperti halnya merupakan suatu tantangan bagi kami sebagai perawat bedah, yang dimana perawat yang melakukan operasi untuk meminta bantuan akan berdiri selama seluruh shift.
Itu pernah kita lakukan paling maksimal 10 jam atau lebih daripada itu. Oke. Dan ada juga kasus, misalkan kasus-kasus yang ortopedi yang menggunakan radiasi atau X-ray itu sendiri, itu anggota tim bedah diharapkan memakai celemek timbal. Nah, celemek itu yang biasa digunakan agar terhindar dari radiasi, itu pun beratnya kan sangat berat. Apalagi kalau yang berjam-jam berdiri itu merupakan suatu eh, tantangan yang berat, bisa menyebabkan ketegangan pada leher, bisa menyebabkan punggung dan bahu sampai pegel seperti itu. Itu yang mungkin kita rasain. Untuk waktu awal pandemi COVID-19 dengan berbeda SOP, bagaimana waktu itu? Itu juga sangat berat ya, karena kita menggunakan SOP COVID itu sendiri, di mana menggunakan baju COVID itu kan sangat apa ya, sangat udah gerah, panas, apalagi berjam-jam untuk berdiri, itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Apalagi dengan tantangan, mungkin saat ini udah berbeda ya, Oke. sama yang proses pandemi yang kemarin kan baju steril itu saja. Tapi tantangan pada saat bulan puasa sih menurut saya tergantung daripada masing-masing orang. Kalau saya pribadi tergantung niat dari awalnya ya. Kadang seseorang dengan niat yang mungkin dengan pekerjaan yang berat seperti ini, dengan adanya puasa mungkin lebih memberatkan. Tapi dengan saya sendiri pribadi merasa bahwa ini merupakan suatu tantangan bagi kita, gimana caranya kita menjalankan suatu ibadah puasa ini dengan niat yang tulus, dengan bekerja tanpa mengatakan bahwa puasa ini menjadi suatu beban yang berat seperti itu. Wah, luar biasa nih. Udah tahun keberapa ya Mas puasa di tahun ini, tahun yang keberapa puasa di bulan Ramadan sebagai perawat juga? Ini yang kedua, Mbak. Oh, baru kedua ya. Tahun kedua. Oke, Iya. selama menjalani itu adakah kejadian yang mungkin tidak terlupakan nih, misalnya nggak sengaja akhirnya mau nggak mau ada keadaan khusus, akhirnya harus membatalkan atau bagaimana? Kalau untuk membatalkan sih biasanya itu terjadi pada saat misalkan keadaan lagi sakit seperti itu. Tapi kalau untuk keadaan-keadaan khusus, misalkan contoh karena operasi berlangsung yang berjam-jam sehingga kita harus membatalkan puasa, itu mungkin tidak pernah terjadi. Yang saya rasain itu sendiri. Mungkin faktornya misalkan faktor sakit atau faktor lain yang bisa memperberatkan kondisi, karena memang kita di ruang operasi ketika kondisi tidak fit atau kondisi lagi sakit itu kita tidak bisa melanjutkan itu sendiri, karena itu sangat fatal nanti, sangat fatal bagi kita pribadi, sangat fatal buat pasiennya. Itu akan mengganggu jalannya ruang operasi, apalagi kita nanti akan menghambat dokter-dokter ahli bedahnya itu sendiri. Makanya sebelum operasi berlangsung kita udah harus siap bahwa kita mampu menyelesaikan operasi itu sampai akhir seperti itu. Baik, untuk Mas Usman sendiri mungkin adakah tradisi khusus nih di rumah sakit atau antar rekan sesama muslim yang juga sama-sama menjalankan ibadah puasa? Apakah ada semacam kalau waktunya berbuka tukeran gantian waktu berbukanya atau gimana? Baik, biasanya sih kalau untuk terkait hal itu pada saat buka puasa itu kita izin dulu sebentar. Izin dulu sebentar, izin ke dokter bedahnya seperti itu, izin untuk buka puasa sebentar, setelah itu baru kita lanjutkan. Itu sih diizinkan, maksudnya itu tidak ada halangan bagi siapapun untuk menjalankan ibadah puasa atau misalkan mau berbuka puasa. Yang penting bagaimana caranya komunikasi kita kepada dokter itu yang sangat penting. Dan memang dokter juga akan paham. Ada beberapa dokter-dokter kita kan yang dimana non-muslim juga itu sangat mengerti dan sangat paham dengan apa yang kita jalankan saat ini seperti itu. Jadi itu bukan hambatan, tapi itu merupakan suatu kerjasama atau dorongan semangat juga bagi kita sebagai perawat muslim itu sendiri.
Kalau udah mulai hari-hari terakhir kan sampai ke akhir itu kan biasanya semangatnya mulai menurun ya. Mungkin niat ada yang mungkin jadinya setengah daripada yang di awal tuh. Ada tipsnya nggak dari Mas Usman sendiri supaya lebih semangat lagi nih supaya puasanya lancar tanpa bolong di bulan Ramadan? Baik, saya sih bisa berikan saran mungkin satu hal yang paling utama adalah eh, miliki niat dulu ya, memiliki niat, memperbaiki diri. Biasanya kan kita harus evaluasi ya, evaluasi dalam artian puasa tahun yang lalu atau puasa tahun sebelumnya, apakah itu sudah baik atau belum, seperti itu. Sehingga di tahun-tahun ini ketika kita menjalankan suatu puasa, kita harus berniat bahwa harus memperbaiki atau lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu yang sangat saya utamakan dalam diri saya. Makanya hal-hal atau niat dari awal itu udah harus dijalankan. Apalagi dalam beribadah puasa bukan saja puasa menahan rasa lapar dan haus, bukan hanya menahan nafsu dan lain-lainnya itu sendiri, tapi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mungkin karena bersedekah, bisa berinfak segala macam, atau bisa kita berbagi sesama, mungkin ke tetangga segala macam, kita memberikan makanan buka puasa. Itu merupakan suatu hal yang dimana kita dapatkan pada saat bulan puasa itu sendiri, sehingga itu bisa menjadi pembelajaran buat kita ke depan, bukan saja karena puasa atau bulan Ramadan, hari-hari biasanya pun kita harus lakukan seperti itu. Sebenarnya itu jadi proses pembelajaran sebenarnya di bulan puasa itu. Oke, kalau di rumah sakit tuh kan biasanya ada shift-shiftannya ya. Kalau Mas Usman sendiri Iya, betul. seringnya dapat shift pagi, siang, sore, malam atau dini hari? Biasanya sih kita ini ya Mbak, beda sama ruang biasa ya. Kalau ruang operasi itu tergantung dari operasinya. Biasanya kalau sifon kan dia pasti, misalkan pagi jam 7 pulang jam sekian, seperti itu. Siang masuk jam sekian, pulang jam sekian. Itu udah diatur seperti itu. Tapi kalau di ruang operasi, misalkan contoh operasi mulainya jam 9, biasanya kita datangnya bisa jam 8, 1 jam sebelum operasi itu berlangsung, kita udah harus standby. Standby dalam artian kita mempersiapkan alat-alat, mempersiapkan segala macam, kita harus perlihatkan seperti yang tadi saya sampaikan, instrumen segala macam itu udah harus siap. Sehingga kita membutuhkan waktu 30 menit atau 1 jam untuk melihat apakah di ruang operasi itu semua udah lengkap atau tidak. Karena takutnya pada saat kita tidak melakukan pengecekan, alhasil nanti ketika operasi berjalan atau dokter udah siap, ada kendala atau segala macam, itu menghambat juga seperti itu. Jadi kalau untuk ditanyakan terkait sip-sipan, mungkin kita di ruang operasi itu tergantung dari jadwal operasi itu sendiri. Terkadang biasa di yang aku jalanin sendiri, kadang misalkan operasi pagi biasanya sampai sore. Kadang operasi siang biasanya sampai tengah malam. Pernah maksimal itu sampai jam 1 pagi atau jam 2 pagi itu baru kita pulang atau operasi baru selesai seperti itu. Oh, jadi nggak ada yang standby khusus gitu ya untuk perawat di ruang bedah? Kalau standby sih saat ini tidak ada kalau di rumah sakit aku sih. Oke, jadi khusus di sesuai jadwal aja ya operasinya selama ini. Iya betul. Iya betul. Oke, berarti belum pernah merasakan sahur di rumah sakit ya? Kalau sahur sih saya dapatkan pada saat ini aja sih, Mbak. Pada saat saya di ruang rawat inap biasa atau di ruang ICU saya pernah dapat. Jadi kita shift-shiftan 3 shift, misalkan ada yang masuk pagi, siang, sama malam. Biasanya kalau malam itu dapat untuk nanti buka sahur itu sendiri, pasti kita dapat. Tapi kalau untuk yang siang dapat, kecuali yang pagi itu nggak dapat. Oke, kalau begitu luar biasa juga ya. Walaupun baru 2 kali nih merasakan puasa sebagai perawat ya Mas. Tapi udah banyak juga ini pengalamannya ya. Oke, dari 2 tahun yang udah dijalanin di bulan Ramadan sebagai perawat, apa sih makna yang
Mas Usman dapetin nih dari menjalankan ibadah puasa sambil bertugas seperti biasa? Baik, mungkin ini makna yang bisa saya sampaikan bahwa makna ibadah puasa ini merupakan suatu di mana agar manusia terutama ya umat Islam kembali pada jalan kebaikan. Itu yang harus kita pahamin. Sebab apabila kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala kemudahan dan keberkahan pun dalam hidup akan terus menyertai setiap langkah kita itu sendiri. Menahan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang diharamkan oleh syariat Islam itu sendiri, terus menjalankan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain itu segala macam. Sehingga ini merupakan suatu hal yang dimana udah kewajiban kita, bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, karena banyak keberkahan di bulan Ramadan ini yang kita bisa dapatkan pahalanya itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Usman sudah berbagi bersama Voice of Indonesia di hari ini. Ya, Selamat kembali melanjutkan aktivitas. ya terima kasih. Pendengar Voice of Indonesia, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Sudarman Usman, seorang perawat bedah di salah satu rumah sakit di Jakarta, Indonesia, dan sudah berbagi pengalamannya saat menjadi perawat bedah tuh seperti apa pekerjaannya dan bagaimana dia menjalankan ibadah puasa sambil terus tetap bertugas menjadi perawat. Dan itulah Inspirasi Ramadan kali ini, dan kita akan kembali berjumpa di Inspirasi Ramadan edisi berikutnya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.